Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khairul Anam, kelas TI 5A. Ingin mengklasifikasikan data penumpang Titanic, kapal Titanic, menggunakan 3 metode. Yang pertama, metode KNN. Yang kedua, metode decision tree. Yang ketiga, metode naive Bayes. Oke, yang pertama di metode KNN. Di sini kita perlu menginputkan package terlebih dahulu seperti ini: import pandas, kemudian numpy, dan juga skylearn. Yang kedua, kita panggil datanya. Ini data Titanic or .csv. Yang ini kita panggil ke dalam kode atau metode KNN-nya ini, dan diberi nama dataset. Variabelnya diletakkan di variabel dataset. Kemudian di sini bisa kita tampilkan seperti ini. Kemudian jalankan. Nah, baik. Di sini tertera bahwa ada atau jumlah datanya ada 1308 atau 1309, karena yang ini dimulai dari 0. Nah, ini yang dimulai dari 1. Terus untuk fiturnya agar lebih jelas, karena ini di hidden, kita tampilkan fiturnya. Nah, di sini ada 12 fitur. Yang pertama, passenger ID, yang terus survive, class, name, sex, age, ship SP, purse, ticket, fare, cabin, embark. Terus setelah ini kita hapus untuk mengklasifikasikan datanya. Kita perlu menghapus data fitur dan isinya, atau kita ambil data egg dan PC class, kemudian survive. Nah, yang lain ini kita hapus karena tidak diperlukan. Ini kita hapus kolom passenger ID, nama, sex, ships, purse, ticket, fare, cabin, embark. Setelah kita hapus, kemudian sekarang kita sekarang datanya tinggal yang 3 tadi: data egg, class, dan survive. Kemudian di dalam data ini kemungkinan masih ada data yang kosong. Oleh karena itu, kita jalankan ini untuk menghapus data yang non
kosong. Kemudian kita tampung ke variabel database dan dataset juga. Nah, untuk melihatnya kita jalankan ini. Oke, ini sudah kita ambil atau sudah kita hapus fitur selain survive, bclass, dan egg. Ini datanya sudah lengkap ya, tidak ada yang kosong. Kemudian kita olah kembali data ini untuk dijadikan NumPy array, dijadikan data array seperti ini. Nah, yang tadinya ada nama fiturnya, sekarang hanya yang ada isi datanya. Ini yang pertama, kemudian ini, dan ini. Ada tiga data. Kemudian kita jadikan 75% sebagai data training, kemudian 25%-nya sebagai data testing. Oke, untuk melihatnya kita jalankan perintah ini, print data training dan print data testing. Nah, ini. Nah, ini. Data trainingnya yang ini. Nah, yang ini 75%. Kemudian untuk testingnya 25%. Nah, setelah proses ini selesai, kita lanjut ke ini. Proses ini kita ambil atau menjadikan survive sebagai yang ini. Jadikan survive sebagai label atau data target. Oke. Ini tadi kan ada tiga data. Ini ada 3 data. Kemudian kita ambil data survive-nya atau kita jadikan survive sebagai data target. Nah, caranya untuk input training kita ambil dari
kita ambil yang ini 1, kemudian ini 2, karena ini hitungannya dimulai dari 0 karena ini berbentuk data array. Ini 0, ini 1, ini 2. Nah, ini kita ambil data dari yang 1. Ini kan 0, 1, 2. Kita ambil yang 1, kemudian sampai 3, di bawahnya 3, maka 2. Kemudian ini yang penting, yang paling penting, karena data survive-nya ingin dijadikan data target, atau data yang ke 0 ini, data yang ini dijadikan data target. Terus ini hampir sama dengan yang di atas, cuma bedanya yang ini data testing, sedangkan yang di atas data training. Nah, untuk melihat data yang ini, kita jalankan perintah cetak atau print input training dan label training. Kita jalankan lagi. Nah, ini tinggal 2. Ini yang dicetak di input training, yang kolom ke 1 dan kolom yang kedua, kolom yang ke 1 dan kolom yang kedua, karena ini dimulai dari 0. Kemudian yang ini, dan untuk data label trainingnya yang ini, atau data targetnya yang survive, yang di depan tadi, yang kolom ke 0 ini sudah disatukan. Setelah itu kita definisikan, kita menggunakan data metode KNN. Kemudian kita training. Setelah itu kita prediksi. Nah, untuk melihat hasil akhirnya, kita jalankan perintah yang ini. Nah, sampai sini kita jalankan. Oke. Di sini target sebenarnya ya yang ini, atau ini target sebenarnya. Kemudian hasil prediksi. Nah, di sini juga kita tampilkan prediksi benar, kemudian prediksi yang salah. Yang benar ada 165 data, kemudian prediksi salahnya ada 98 data. Untuk akurasinya di sini kita dapatkan 62,7% untuk metode KNN. Kemudian kita ke metode decision tree.
skylearn. Kemudian ini karena ini decision tree, kita import tree. Kemudian kita panggil datanya, kita ambil data survive, big class dan egg, atau ini kita hapus selain yang 3 tadi. Nah, setelah itu kita hapus juga data yang kosong. Kemudian setelah itu kita jalankan, jadikan data yang di atas untuk dijadikan data array. Kemudian kita jadikan data training 70% dan data testing 25%. Kita jalankan yang ini hampir sama dengan yang tadi ya. Dan ini juga cuma bedanya kalau yang ini, yang tadi kita mendefinisikan metode KNN, sedangkan yang ini kita mendefinisikan metode decision tree. Ini tree decision tree classifier. Kemudian kita training atau kita cocokkan. Setelah itu kita prediksi juga. Kemudian kita jalankan hasil akhirnya, maka akan mendapatkan data seperti ini. Nah, prediksi salahnya ada 160 data, kemudian prediksi salahnya ada 103 data. Untuk akurasinya 60,8%. Oke, selanjutnya kita ke metode naive Bayes. Di metode naive Bayes kita input pendasnya juga dan numpy. Kemudian jangan lupa di sini kita import Gaussian NB atau naive Bayes. Kita panggil lagi data Titanic-nya, kemudian kita hapus data selain survive, egg, dan survive, egg, dan ini. Nah, survive, big class, dan egg-nya. Setelah itu kita hapus juga data yang kosong. Kemudian kita jadikan data tersebut menjadi numpy array atau data array. Selanjutnya jadikan data training 75% dan data testing 25%. Nah, di sini kita definisikan lagi, kita ambil kita gunakan survive sebagai data target
yang ini data genornya, kolom genornya. Kemudian kita definisikan metode naive Bayes. Ini naive Bayes sama dengan Gaussian naive Bayes, Gaussian NB. Setelah itu kita training atau kita cocokkan data yang tadi, kemudian kita prediksi. Setelah itu kita jalankan perintah yang ini. Namun sebelum jalankan perintah ini, pastikan kita kita buatkan rumus seperti ini. Prediksi benar adalah hasil sama dengan label testing. Nah, jika hasilnya tidak sama dengan label testing, maka salah. Maka termasuk ke dalam prediksi salah. Ini kita jalankan. Nah, untuk kali ini prediksi benarnya ada 182 data. Kemudian prediksi salahnya 81 data, kemudian akurasinya ada 69,2%. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.